Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang aplikasi Evoji teman-teman ya. Karena sekitar 1 mingguan atau 10 harian teman-teman ya, saya nggak pernah update tentang aplikasi Evoji teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian terjerat hutang ya di aplikasi Evoji, mungkin teman-teman sudah telat. Kalian simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan menjelaskan seperti biasa sesuai pengalaman. Karena di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Evoji yang sudah lewat lebih dari 2 bulan ya. Nah, seperti apa sih resiko telat bayar di aplikasi Evoji? Apakah sebar data? Apakah ada DC lapangannya? Misalkan memang benar-benar nggak bayar di aplikasi Evoji ini. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Evoji. Ini tampilan awal ya. Memang untuk aplikasi Evoji seperti ini aja ya untuk tampilannya teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya tagihan pastinya seperti ini ya. Oke, yang pertama-tama untuk aplikasi Evoji ini saya jelaskan teman-teman ya. Untuk aplikasi Evoji ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal teman-teman ya. Jadi sudah legal. Oke. Nah, untuk aplikasi ini yang saya galbay ini, yang saya tidak bayar ini, selalu saya update ya. Mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ya. Bahkan sampai sekarang ini saya update lagi ya. Nah, khususnya buat teman-teman ya. Agar apa? Agar teman-teman yang telat bayar, yang tidak mampu bayar itu tidak panik ya. Ini sebagai acuan saja teman-teman ya. Seperti itu ya. Sebagai acuan ya, oh abang ini telat bayar juga. Ini sampai sekarang masih aman. Kan kayak gitu sih. Jadi buat perbandingan agar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu panik ya. Mengurangi kepanikan teman-teman yang telat bayar ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini tagihan ya wajib pelunasan 2 juta ya. Jadi untuk tagihan ini 2 juta ya teman-teman. Sebenarnya untuk pinjaman awal kisaran 1.200.000 ya. Jadi untuk pinjaman awal itu kisaran 200.000. 1.200.000 teman-teman ya, sorry bukan 200.000 ya. Tapi karena keterlambatan di sini teman-teman bisa lihat tanggal 29 bulan 2 2024 ya. Nah, kira-kira kalau kita hitung itu sudah 2 bulan lebih nggak dibayar. Jadi karena keterlambatan tagihannya mencapai 2 juta. Jadi ini sudah plus bunga atau denda teman-teman ya. Jadi ini sudah tidak bertambah lagi ya. Cukup 2 juta ini aja ya. Ya, meskipun ini masih 2 bulan, ini sudah stop, nggak nambah lagi ya untuk bunganya. Seperti itu ya kalau untuk di aplikasi Evoji teman-teman ya. Beda sama aplikasi yang lain ya. Kalau aplikasi yang lain sepengalaman saya kalau nggak 3 bulan biasanya masih tetap berjalan untuk bunga ya. Tapi kalau untuk Evoji ini saya lihat kemarin bahkan 1 minggu yang lalu ini tetap nggak nambah lagi, padahal nggak dibayar gitu. Jadi ini stop ya, sudah stop ya. Padahal untuk pinjamannya itu sekitar 1.200.000 ya. Kemudian nambah nggak dibayar sampai sekarang ini mencapai 2 juta. Seperti itu ya. Oke, bang, resikonya seperti apa bang? Abang kan sudah telat 2 bulan lebih. Untuk resiko yang pertama ya, buat teman-teman yang mungkin teman-teman saat ini panik ya, takut disebar data ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi Evoji ini sebenarnya tidak ada yang namanya sebar data teman-teman ya. Sebar data ke seluruh kontak atau kontak-kontak kita disebarin nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau untuk Kondar itu dihubungi kalau kalian telat bayar ya. Ya, kontak darurat kalian akan dihubungi. Tapi kalau masalah sebar data nggak ada ya, nggak ada sebar data menghubungi di luar Kondar, nggak, aman untuk aplikasi ini ya, nggak ada ya. Cuman kalau teman-teman ya mungkin dari sebagian dari teman-teman telat bayar kemudian dapat
ancaman atau teror. Kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami sebar, atau data Anda kami alihkan, kayak gitu sebenarnya sudah biasa ya. Kalian nggak usah panik ya. Memang seperti itulah cara penagihan pinjol misalkan teman-teman telat bayar. Nah, jadi ini real teman-teman, nggak ada menghubungi di luar Kondar pun nggak ada, sebar data pun nggak ada. Tapi kalau untuk Kondar atau kontak darurat itu memang dihubungi kalau kalian memang telat bayar, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk resiko yang pertama teman-teman ya. Ya, misalkan teman-teman, "Bang, apakah sebar data?" Kan pastinya komennya seperti itu yang sering ditanyakan kan. Ya, jadi aman ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga untuk DC lapangan ya. DC lapangan ya. "Bang, gimana Bang aplikasi Voci, apakah ada DC lapangannya?" Nah, di sini saya nggak bisa jawab. Artinya nggak bisa jawab, saya belum memastikan kalau aplikasi ini tidak ada DC-nya ya. Karena dulu saya pernah punya subscriber ya, tapi ini untuk daerah Jakarta ya, Jawa Barat ya teman-teman, itu pernah didatangi ya, didatangi DC Voci ya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa cari video saya yang mungkin kalau nggak salah sekitar 1 tahun, bahkan hampir 2 tahunan lah ya. Kalian cek lah ya. Di situ ada salah satu subscriber saya yang mengirim video DC yang datang ke rumah dari aplikasi Voci. Tapi cuman itu aja sih. Setelah itu banyak kan teman-teman subscriber yang sharing sama saya, itu nggak ada yang didatangi seperti itu. Mungkin dia daerah Jabodetabek lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu pernah. Kalian bisa cek lah di situ ya. Bahkan DC-nya datang ya, datang ke rumah ya. Kalau seingat saya itu yang telat bayar, yang gagal bayar itu perempuan teman-teman, perempuan seingat saya. Kalian cek lah, carilah ya, itu dari aplikasi Voci ya. Saya ingat banget ya. Tapi kalau untuk aplikasi yang saya punya ini sejauh ini sampai hari ini sudah 2 bulan lebih tidak ada DC yang datang ke rumah. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini 29 bulan 2 2024. Jadi ini aman ya, sampai sekarang masih aman. Tapi kalau masalah WA, telepon ya seperti biasa DC mau datang itu sering banget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak datang gitu loh ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko galbay di aplikasi Voci. Artinya ini masih aman sampai sekarang, ini sudah 2 bulan lebih tidak dibayar. Masih aman-aman saja ya, nggak ada DC. Sebenarnya kalau sepengalaman saya, kalau aplikasi ini memang ada DC-nya atau memang DC itu mau datang ke rumah kalian, sebenarnya itu nggak sampai 2 bulan sebenarnya sih. 1 bulan itu sudah datang harusnya gitu loh. Atau 2 bulan pas itu datang gitu. Tapi ini sampai sekarang ya hampir 2 bulan setengah aman-aman saja seperti itu ya. Jadi mungkin aplikasi ini sudah tidak ada DC lapangannya. Kurang lebih seperti itu loh teman-teman ya. Ya cuman resiko terberatnya ya cuman BI checking ya. Kalau kalian memang nggak bayar di aplikasi Voci ya. Biasanya kalau BI checking itu ya 3 bulan nggak bayar itu BI checking. Atau 3 bulan ke atas, 4 bulan kayak gitu. Ya kalau teman-teman pengen tahu untuk BI checking, kalian bisa ceklah ke bank kayak gitu ya. Nah, kalau kalian ke bank nanti ketahuan kalau kena blacklist atau BI checking seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk aplikasi Voci ini sejauh ini sampai sekarang ini masih aman, nggak ada DC ya teman-teman. Nanti saya update lagi ya untuk aplikasi Voci ini ya. Misalkan didatangi DC, nanti saya infokan lagi ya buat teman-teman ya. Oke. Kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian ketakutan. Kalian nggak usah takut ya. Karena ini salah satu contoh masih aman sampai sekarang. Sudah hampir 2 bulan setengah, bahkan hampir 3 bulan masih aman-aman saja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.